Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Kubisya kuliah baca kitab syariah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qamar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah yang mengambil pelajaran dan mempelajarinya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ini, Allah mengulanginya hingga 4 kali dalam satu surat dengan redaksi yang sama, yaitu ayat 17, 22, 32, dan 40. Ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin akan kemudahan Al-Qur'an, termasuk bahasanya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, walaqad yassarnal Qur'ana lafzahu wa ma'nahu. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah telah memudahkan lafaz dan makna Al-Qur'an. Maksudnya adalah bahasanya di antaranya. Di antara bukti kemudahan Allah Subhanahu wa taala akan mudahnya bahasa Al-Qur'an ini, kita memiliki program Kubisya, yaitu kuliah baca kitab syariah. Program ini terinspirasi dari 3 terminologi: kuliah, baca kitab, dan kitab syariah. Yang dimaksud dengan kuliah adalah kita memiliki kurikulum dan silabus yang jelas dan terarah. Materi, target kompetensi, sarana belajar, latihan, dan evaluasi dirumuskan dalam program ini. Yang kedua adalah baca kitab. Target kuliah ini adalah mampu untuk membaca dan memahami kitab, atau fahmu al-maqru'. Fahmu artinya paham, al-maqru' artinya teks yang kita baca. Materi dan latihan dirancang untuk mendukung pada kemampuan ini. Dan yang ketiga adalah kitab syariah. Materi kuliah kita fokus pada tujuan utama kita belajar bahasa Arab, yaitu untuk memahami Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab syariah warisan para ulama. Kubisya memiliki 3 keunggulan: kitab syariah, repetisi mufradat, dan nahwu shorof. Kitab syariah ini sesuai dengan tujuan kita belajar bahasa Arab. Ketika kita ditanya, apa kira-kira tujuan Anda belajar bahasa Arab? Pasti mayoritas akan mengatakan, untuk memahami Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab. Jarang sekali yang menjawab, untuk mempersiapkan menjadi TKI Timur Tengah misalnya. Jadi memang ini adalah warisan para ulama. Mereka sudah mewariskan yang terbaik untuk kita, untuk generasi kemudian ini. Tinggal kita siap untuk mempelajari dan menggali isi dan maknanya serta mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah repetisi mufradat. Yang dimaksud dengan repetisi mufradat adalah pengulangan kosakata. Salah satu elemen yang terpenting dalam belajar kitab adalah kita memahami serta menguasai kosakata. Insya Allah dalam program ini kita akan menguasai 658 kosakata yang terulang hingga 7.397 kali. Artinya satu kata, satu kosakata kita mengulangnya hingga 11 kali lebih. Ini dengan harapan kita bisa mengulang-ulangnya sehingga kita bisa memahami kosakata ini dan juga menguasainya. Dengan demikian, dengan metode repetisi mufradat ini, insya Allah kita bisa memahami setiap kosakata dan juga menguasai dalam teks ini. Dan yang ketiga adalah nahwu shorof. Nahwu shorof adalah elemen penting dalam pembelajaran bahasa Al-Quran kitab atau bahasa kitab. Tentunya nahwu shorof yang kita hadirkan adalah nahwu shorof yang mudah dan aplikatif. Tentunya secara bertahap, dari yang mudah terlebih dahulu, baru kemudian kita kenalkan dengan tema-tema yang terkesan banyak perubahan dan sulit. Dan tentunya kita sifatnya adalah aplikatif. Kita mengaplikasikan tema-tema nahwu shorof ini
ya kepada teks yang akan kita pelajari setiap tema ini. Dengan demikian insya Allah nahwu shorof ini terkesan mudah dan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kubisha ini memiliki dua kunci keberhasilan. Yang pertama adalah menguasai kosakata. Inilah kunci yang pertama. Dan ini merupakan titik penentu ya teman-teman yang ingin belajar bahasa kitab ya kuliah baca kitab syariah ini, kita harus menguasai kosakata. Kenapa? Karena ternyata menguasai kosakata ini bisa ya menentukan 60% keberhasilan kita dalam belajar Kubisha, kuliah baca kitab ya. Jadi 60% insya Allah kita kuasai dengan kita hanya menguasai dan memahami setiap kosakata yang ada dalam teks yang kita baca ini. Dan yang kedua adalah mengaplikasikan nahwu shorof ke dalam teks. Nah, ketika kita sudah menguasai, memahami setiap kosakata dalam teks itu, dan kita sudah memiliki 60%, kita tinggal sempurnakan lebihnya ya dengan pemahaman nahwu shorof kita. Ya, tentunya nahwu shorof yang kita hadirkan adalah nahwu shorof yang bertahap dan mudah. Karena kita mendahulukan, memprioritaskan tema-tema yang tidak berubah, baru kemudian kita mengenalkan tema-tema yang berubah, kata yang berubah dan kalimat-kalimat yang berubah atau perubahan kata dan kalimat di dalam teks atau nahwu dan shorofnya. Ya, dan insya Allah ya, pemahaman nahwu shorof ini akan menyempurnakan kurang lebih 40%. Dengan demikian insya Allah pemahaman kita menjadi 100%. Tidak lupa kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan usaha kita untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa agama kita. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kita semua rizki ilmu yang bermanfaat. Ternyata ilmu yang bermanfaat ini bagian dari rizki Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.